Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari hereditas. Kita akan memasuki topik penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi, di sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, pada kenyataan di alam tidak semua pola persilangan antara dua individu itu membentuk pola yang sudah kita pelajari pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ya. Jadi ada beberapa yang berbeda. Nah, peristiwa ini disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini biasanya dapat disebabkan akibat interaksi antar alel ataupun interaksi antar gen. Nah, yang pertama kita bahas adalah penyimpangan yang disebabkan oleh interaksi antar alel. Yaitu contoh yang pertama ada kodominan ya. Ko itu artinya bersama, dominan itu yang paling dominan ya. Berarti pada kodominan ini tidak hanya satu alel ya yang dominan, tetapi lebih dari satu, dua ataupun bahkan tiga ya. Dua alel dari satu gen diekspresikan secara bersama-sama dan menghasilkan fenotip yang berbeda ya pada genotip heterozigot. Misalkan di sini ada contohnya pada golongan darah MN, apabila N berdiri sendiri, LN, maka fenotip yang akan terbentuk golongan darah N. Lalu kalau M berdiri sendiri ya, hanya M ya, LM, maka fenotipnya akan bergolongan darah M. Nah, ketika M dan N bertemu ya pada genotip LM dan LN, maka fenotip yang terbentuk bukan M, bukan juga N ya. Jadi M dan N tidak ada yang lebih dominan, maka fenotip yang akan terbentuk ya itu adalah fenotip baru yaitu MN. Nah, peristiwa seperti ini itu merupakan contoh dari kodominan. Lalu yang kedua ada dominansi tidak sempurna. Ini sedikit mirip dengan kodominan ya. Ketika dua gamet atau dua alel bertemu ya, dominan dan resesif. Nah, percampuran kedua alel tersebut, misalkan di sini ada R besar dan R kecil, masing-masing memiliki fenotip merah dan putih. Lalu apabila R besar bertemu R kecil, maka bukan sifat yang dominan yang muncul ya, tapi melainkan peralihan atau campuran keduanya. Merah bertemu putih, maka sifat yang berada di antaranya atau di tengah-tengahnya itu adalah merah muda. Nah, peristiwa ini itu disebut dengan dominansi tidak sempurna atau intermediate atau antara. Lalu yang ketiga ada alel ganda ya. Jadi alel ganda ini merupakan fenomena adanya 3 atau bahkan lebih alel yang mengkodekan salah satu sifat ya dari suatu gen. Contohnya ini ada golongan darah ABO ya, yang mana golongan darah pada sistem ABO ini ada 3 alel yang berperan, ada A, B, dan O ya. Dimana A itu dia kodominan dengan B, tetapi A dan B ini dominan terhadap O ya. Di sini bisa dilihat apabila A ketemu A maka golongan darah A. Lalu A ketemu O maka golongan darahnya juga A. Hal yang sama juga terjadi di B. Ya, IB
golongan darah B, dan IBIO golongan darah B. Nah, AB ya ini sifat kodominan ya. Ini apabila A ketemu B ya, tidak A atau tidak B yang dominan, tapi mereka akan memunculkan sifat baru yaitu AB. Lalu O terbentuk apabila alel O bertemu dengan alel O. Contoh lainnya adalah kita temukan pada warna bulu kelinci. The full color, chinchilla, Himalaya, dan albino. Ya, C besar ini paling dominan. Ya, lalu diikuti yang kedua ada CH, lalu CH, ya, dan C. Nah, jadi untuk sifat bulu pada kelinci ini dikodekan oleh 4 alel yang berbeda. Lalu ada alel letal. Ya, alel letal merupakan kondisi di mana apabila individu yang memiliki alel tersebut akan mengalami letal, ya, atau letal itu kematian. Nah, alel letal ini bisa berupa atau terekspresikan dalam kondisi dominan, resesif, ataupun subletal. Kalau dominan berarti apabila kedua gen dominan muncul maka dia akan mati atau letal. Jadi perbandingannya kalau di sini ada 4 kemungkinan yang terbentuk karena letal ini pasti mati, jadi kita tidak hitung ya. Jadi langsung misalkan di sini ada 2 creeper dan 1 normal. Yang tadinya bisa 4 kemungkinan ya. Jadi hanya tinggal 3 kemungkinan. Begitupun dengan alel resesif, tapi yang beda adalah di sini sifat letal itu dikodekan oleh genotip yang resesif ya, G kecil. Nah, kalau alel subletal ya, dia terbentuk apabila dominan ya, alel letal dominan, tetapi keturunan ya yang dihasilkan itu tidak langsung mati ya, tapi tetap berhasil lahir walaupun terkadang pada kondisi tertentu ya, biasa umurnya tidak panjang seperti itu. Nah, berikutnya ada atavisme ya. Di sini atavisme contohnya ada pada jengger ayam ya. Ada 4 fenotip: walnut, rose, pea, dan single. Walnut apabila 2 gen dominan bertemu, R besar dan P besar ya. Strip di sini ya itu menandakan itu bisa besar ataupun kecil ya. Karena sudah ada gen dominan berarti yang alel keduanya itu tidak terlalu berpengaruh ya, karena pasti sifat dominan yang akan muncul. Lalu kalau rose, R besar bertemu dengan P kecil. Kalau P kebalikannya, R kecil bertemu P besar. Dan single itu terbentuk apabila semua alel resesif yang muncul. Lalu ada epistasis hipostasis ya. Epistasis berarti sifat yang mengalahkan atau menutupi ya gen lainnya yang bukan sealel ya. Jadi di sini ada 2 alel yang mengkodekan satu sifat yang sama ya. Dan yang epistasis berarti dia akan menutupi ya gen yang lainnya. Misalkan di sini apabila ada P ya, maka P besar akan menutupi sifat yang terdapat pada K besar atau K ya. Nah, apabila tidak ada P besar, tidak ada K besar, dan hanya ada P kecil dan K kecil ya, apabila semuanya kecil, baru sifat yang paling
resesif itu akan muncul ya. Jadi kalau ada P besar, ini dia akan berwarna putih. Lalu kalau tidak ada P besar, adanya K besar, ini akan berwarna kuning. Dan kalau tidak ada kesemuanya, ini berwarna hijau. Seperti itu. Nah, kalau di epistasis resesif kurang lebih sama, tetapi yang membedakan adalah ya sifat tersebut yang menutupi adalah gen resesifnya ya. Jadi di sini ada B besar ya, berarti dia akan berwarna abu-abu. Tidak ada B besar, berarti dia berwarna hitam. Nah, apabila ada B kecil ya, mau dia bertemu G besar ataupun dia bertemu G kecil ya, maka dia akan berwarna putih. Jadi kalau di epistasis dominan tadi dilihat huruf pertama pada gen pertamanya ya, P. Kalau besar, yang lain tidak akan bisa muncul. Tetapi kalau pada epistasis resesif, apabila gen pertamanya B itu muncul, maka B kecil belum bisa menutupi ya, dia masih resesif. Nah, apabila B kecil ya muncul, mau dia bertemu dengan G besar ataupun G kecil, ya dia akan menutupi sifat G seperti itu. Jadi untuk perbandingannya pun akan berbeda. Berikutnya ada polimeri ya. Jadi polimeri ini adalah interaksi dua gen atau lebih yang mempengaruhi dan menguatkan satu sifat yang sama. Di sini contoh yang paling sering kita temui itu adalah warna pada bunga ya. Warna pada bunga khususnya merah itu dikodekan oleh dua gen ya, M1 dan M2. Apabila ada gen dominan atau alel dominan ya, baik di M1 ataupun M2, maka semuanya akan berwarna merah. Nah, gen resesif baru muncul ya. Fenotip resesif baru akan muncul apabila semuanya resesif. Semuanya resesif ya, kecil itu. Lalu ada kriptomeri ya. Kriptomeri artinya kriptos itu tersembunyi ya, jika dia berdiri sendiri. Contohnya pada karakter warna bunga pada bunga atau tanaman Linaria marucana ya. Jadi A itu kondisi apabila tanaman Linaria marucana ini memiliki gen penghasil pigmen. Kalau A kecil berarti tidak ada. Lalu B besar itu apabila dia bekerja pada kondisi basah. B kecil ini kondisi asam. Nah, A besar ya bertemu dengan kondisi basah, maka sifat yang akan muncul itu adalah warna ungu. A besar bertemu dengan kondisi asam, maka dia akan berwarna merah. Nah, apabila tidak ada pigmen, A kecil mau dia bertemu kondisi asam ataupun kondisi basah, maka dia tidak akan berwarna ya, karena dia berwarna putih. Nah, kondisi ini mirip dengan perbandingan pada epistasis yang resesif ya. Jadi gen putih ya atau A kecil dia akan muncul walaupun pada gen keduanya dominan ataupun resesif. Lalu ada gen komplementer. Komplementer artinya saling melengkapi. Sifat ini baru akan muncul apabila ya gen dominan pada kedua alel itu muncul atau ada. Ya, misalkan di sini warna bunga ya, Lathyrus odoratus. Warna ungu itu baru bisa muncul apabila ada C besar dan P besar. Apabila hanya ada salah satunya maka dia tidak berwarna ya atau putih. Apalagi ya kalau resesif semuanya.
Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Kita akan bahas topik berikutnya ya pada kesempatan berikutnya tentang tautan ya. Sekian untuk kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.